Perkenalkan, nama saya Ripal Sucisno Saputra. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Mataram. Sekarang saya ingin membahas terkait makalah saya yang berjudul Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Pembahasan 1. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang ketiga adalah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion, Sofyan Effendi, Pancasila sebagai common denominator Flash Mulyadi, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memicu dampak sosial sebagai pembangunan PLTN bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus seperti rasa cemas, khawatir, dan takut yang besarnya tidak mudah dikuantifikasi dalam terminologi dampak sosial. Yang demikian itu dinamakan perceived impact, dampak yang dipersepsikan. Sumber Suara Merdeka 8 Desember 2006. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951, mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu.
Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan, ilmu, dan amal harus mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berdui tunggal dengan amal, malahan angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu untuk kemudian beramal terus-menerus di wajah Ibu Pertiwi. Ketut 2011. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan, humanisme. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya di Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu 1987 dan simposium dan saraseha nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Profesor Mubiarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. 1. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Kedua, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang ketiga, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result, hasil. Titus dan lain-lain 1984 mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.